Setelah melalui banyak hal aku merasa diriku sudah tua. Benarkah? Ya mana mungkin tidak tua. Aku yang tua atau kamu yang tua? Kalau tua kita berdua jadi tua bersama. Bahkan sampai mata kabur. Tidak bisa jalan. Kita harus terus berjalan bersama. Kalau kita sudah tua nanti, biarkan anak kita yang merawat kita. Pagi ini dokter sudah memeriksa denyut nadiku. Kamu akan jadi ayah. Apa katamu? Kamu akan jadi ayah. Benarkah? Aku akan jadi ayah. Aku akan jadi ayah. Aku senang sampai pusing. Kamu ngapain? Aku mau dengar suara bayi. Bodoh, sekarang belum bisa dengar. Aku belum pernah jadi ayah, aku belum paham. Aku akan jadi ayah. Obat Yunyang sudah siap. Wu Niang minum obatnya. Chuanlin, terima kasih sudah membantu beberapa hari ini. Wu Niang, jangan bilang begitu, kata-kata sopan. Sebenarnya Chuanlin tidak mengerti perasaan orang. Tertipu oleh Zhu Bingjin itu. Sehingga Wu Niang terluka. Sekarang Chuanlin bisa merawatmu, rasa bersalah di hati. Masih bisa sedikit berkurang. Anak muda siapa yang belum pernah salah jalan? Belum pernah jatuh bangun. Hal ini sudah berlalu, ya sudah berlalu. Di mata Wu Niang, kamu masih anak yang baik. Niang sudah lebih baik. Huan Er sudah jauh lebih baik. Masih merepotkan suami untuk khawatir. Ada luka, tidak perlu terlalu sopan. Beberapa hari ini berkat Chuanlin merawat dengan baik. Sehari 3 kali memasak obat mengantarku ke sini. Tidak, Chuanlin bisa tinggal dengan baik di benteng. Harus berterima kasih pada Wu Niang dan kakak Huan Er. Serta Tuan Besar Benteng yang baik hati. Jangan berterima kasih terus, Chuanlin. Kedepannya ada rencana apa? Kakak Huan Er, Tuan Besar Benteng. Chuanlin berniat untuk tinggal di benteng setelah ini. Melakukan apa yang bisa dia lakukan. Untuk menebus dosanya dan sedikit membantu ayah. Menebus dosanya. Chuanlin, jangan bicara tentang penebusan dosa lagi, aku sudah bilang. Biarkan masa lalu berlalu. Ibu, aku ingat Chuanlin sudah membaca banyak buku. Biarkan dia bekerja sebagai pelayan. Apakah itu tidak pantas? Aku dengar tahun depan akan ada ujian khusus untuk melatih pejabat yang jujur dan bersih. Jika Chuanlin mau mulai sekarang bekerja keras untuk meraih gelar atau sesuatu. Chuanlin, apakah kamu mau? Cepat jawab, Tuan Muda. Ayo cepat bangun. Tuan Besar, kebaikanmu yang besar. Chuanlin tidak akan pernah lupa dan tidak bisa membalas. Terima kasih kepada kakak Huan Er ide ini. Dia yang mengusulkan. Kakak Huan Er. Kita tidak membutuhkan balasanmu, hanya berharap kamu bisa belajar dengan baik. Di masa depan bisa menjadi pejabat yang baik untuk rakyat. Chuanlin pasti akan melakukannya. Baik. Yushi, aku datang menjengukmu. Bagaimana keadaanmu di sana? Dengan ayahmu yang menemani. Seharusnya tidak kesepian. Aku masih hidup tapi hatiku telah kamu bawa pergi. Kosong. Mungkin ini adalah cinta yang masih ada tapi orangnya sudah tiada. Yang meninggalkan kesepian.
Di masa lalu aku memaksakan diri untuk tetap kuat. Karena aku tahu aku tidak boleh jatuh. Jika aku jatuh, tidak ada yang akan membalas dendammu. Yushi sekarang sudah baik. Ju Bingjin sudah dipenjara oleh kaisar. Dan akan dihukum mati. Balas dendammu akhirnya bisa terwujud. Sayang kamu tidak bisa melihatnya sendiri. Kamu menderita banyak di penjara. Pada saat kematianmu, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu membenciku? Menyalahkan aku karena tidak menyelamatkanmu. Mengapa aku membiarkanmu pergi sendirian? Aku belum sempat mencintaimu dengan baik. Belum sempat menikahimu. Yushi, maukah kau menikah denganku? Apa katamu? Aku ingin menikahi Yushi. Tapi Yushi sudah. Dia masih hidup di hatiku. Tuan Muda, apakah kau akan mengadakan pernikahan arwah? Apakah tidak boleh? Yushi, memang sudah dijanjikan oleh orang tua sebagai istri. Dulu aku sudah berjanji di depan kalian. Untuk menggantikan kakak menikahinya. Kalian juga sudah menganggapnya sebagai keluarga. Biarkan dia masuk ke dalam leluhur. Aku ingin memberinya status ini. Wu Hen, kami mengerti perasaanmu. Tapi ini masalah besar. Biar aku dan Paman Leng berdiskusi dulu bagaimana. Kalian bisa mempertimbangkan, tapi apapun hasilnya. Diskusi kalian. Keputusanku tidak akan berubah. Kalau begitu mari kita setujui dia. Dia sungguh-sungguh. Tuan Muda, lihat Tuan Muda kedua. Sekarang dia seperti orang yang sekarat. Kita harus mencari cara. Tidak bisa membiarkannya seperti ini. Tuan Muda kedua, Paman Leng. Kakak. Aku sudah minta orang menghitung. Tanggal 8 bulan ini, semuanya baik. Aku ingin menetapkannya pada hari itu. Mengadakan pernikahan. Karena kau sudah memutuskan. Mari kita lakukan. Paman Leng, kau tanya. Tentang aturan pernikahan seperti ini. Jangan sampai melanggar tata krama. Tuan Muda. Jangan katakan lagi. Ini hutangku pada Yushi dan adik kedua. Harus dilakukan. Dan harus dilakukan dengan layak. Dengan megah. Ya. Terima kasih kakak telah menyetujui. Wujie-wujie berdandan begitu tampan. Mau kemana? Aku benar-benar bertanya yang sudah tahu jawabannya. Tapi sekarang kau tidak bisa pergi kemana-mana. Kakakmu menyuruhku mengajakmu ke Lan Yuan. Katanya ada hal penting yang perlu dibicarakan. Hal penting. Datang bawa kuda untuk tuan ketiga. Kakak, ada apa kau cari aku? Aku sudah menyuruh Mak Comblang mencarikan jodoh untukmu. Menikah 7 hari lagi. Aku tidak setuju. Yi, urusan pernikahan adalah perintah orang tua. Kata Mak Comblang, orang tua sudah tiada. Sebagai kakakmu.
Aku punya hak untuk memutuskan untukmu. Aku memberitahumu bukan meminta pendapatmu. Mahar sudah aku siapkan. Besok akan dikirim ke keluarga Zhang. Kakak, kalau kau melakukan ini, terlalu otoriter. Keluarga Zhang di Zongyuan juga terkenal. Dan sering berbisnis dengan Aolong Bao. Putri ketiga keluarga Zhang juga berpendidikan, lembut dan anggun. Cocok sekali denganmu. Aku tidak peduli siapapun Miss Zhang atau Miss Li. Aku hanya butuh Qin Qiuyu. Kamu lihat keputusan kakakmu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kakak-kakak ipar aku tahu. Kalian baik padaku. Tapi akhir-akhir ini, aku mengalami banyak hal. Sekarang aku akhirnya mengerti apa yang aku inginkan. Bagaimana kalian Menggelanji? Aku tidak akan menyerah pada Qiuyu. Kalau Qiuyu tidak bersamaku seumur hidup ini, maka aku tidak akan menikah selamanya. Wu Jie, perasaanmu pada Qiuyu kami melihatnya. Dan tahu kamu sudah dewasa, bisa membuat pilihanmu sendiri. Bertanggung jawab ingin menikahi Nona Qin. Masuk keluarga Si juga bisa. Tapi dengan latar belakangnya dari rumah bordil, hanya bisa menjadi istri sampingan. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kakakmu dulu juga hanya setuju Ma Xianmei menjadi istri sampingan. Kenapa membicarakan ini lagi? Ini sedang membicarakan Wu Jie. Sebagai contoh saja. Bagaimanapun kalian, aku hanya butuh Qin Qiuyu. Dia akan menjadi istri satu-satunya si Wu Jie. Maka kamu tidak akan pernah bisa menikahinya. Wu Jie, aku tanya kamu. Kamu tahu apa itu pernikahan? Aku tahu pernikahan adalah menikah. Ternyata kamu belum tahu. Yang kamu tidak tahu sebelum aku menikah. Aku juga tidak tahu. Setelah menikah perlahan-lahan, baru aku mengerti. Apa itu pernikahan? Pernikahan bukan hanya upacara. Bukan juga malam pertama. Tapi hidup bersama. Seumur hidup ini, kita akan bertemu banyak orang dan banyak hal. Keadaan yang tak terduga, membuatmu kewalahan. Berdua bersama bisa membuat bosan. Bisa bertengkar, curiga dan goyah. Tapi meski begitu, berdua tetap tidak bisa berpisah. Jadi pernikahan bukan hanya cinta, tapi juga tanggung jawab. Hidup yang nyata. Keteguhan untuk bersama seumur hidup. Kemampuan menghadapi krisis. Apakah kamu sudah siap untuk semua ini? Jika belum, pikirkan baik-baik sebelum bicara. Bilang saja, hanya Qin Qiuyu yang aku nikahi. Sungguh kekanak-kanakan. Bagaimana masih mau menikahi Nona Qin? Aku akan membuktikan dengan tindakanku. Nyonya, apakah yang kulakukan ini? Benar atau tidak? Wu Jie memang agak kekanak-kanakan, jadi kekhawatiranmu bisa dimengerti, tapi aku percaya. Dia sedang tumbuh dengan cepat, suatu saat pasti bisa menjadi suami yang baik. Nyonya, terima kasih. Tidak usah berterima kasih kalau bukan untuk membantumu. Aku mungkin tidak akan mendengar kata-kata tulus dari Wu Jie. Meski seluruh dunia menentang, aku akan tetap bersama Qiuyu. Aku akan pergi ke Qiuyu, aku akan membawanya pergi dari sini. Wu Jie. Bagaimana? Wu Jie pergi tergesa-gesa. Nona Qiuyu sudah kuatur, tinggal di peternakan.
Langka sekali kamu mau membantu Nona Qiuyu, memang istimewa. Sebagai kakak aku benar-benar berharap Ujie mempunyai pernikahan yang sukses, jalan berliku yang kulewati. Tidak ingin dia mengulanginya. Apakah pernikahanmu gagal? Jika saja aku bisa mengerti makna pernikahan lebih awal, gak akan biarin kamu ngerasa sedih terus. Masih belum terlambat kok. Kalian bertiga memang bodoh. Cuma cara ngegoblokannya beda-beda aja. Kok bisa dibilang goblok sih? Itu namanya cinta buta. Udah aku masih harus siapin pernikahan Wuhen. Sekarang kamu udah beda, lo harus lebih jaga kesehatannya. Aku tahu, tapi kita udah banyak berhutang sama Wuhen. Udah terlalu banyak pernikahan ini. Harus aku yang urus sendiri. Jalan baik ya. Apa katamu? Qiuyu udah nikah sama orang lain. Pergi ke selatan sama pacarnya. Gak mungkin. Aku cuma pergi beberapa hari. Kok bisa dia nikah? Serius, udah setengah bulan yang lalu. Udah bawa mas kawin buat lamaran. 1.500 tael gak kurang satu pun. Dia cuma takut kamu sedih. Jadi gak bilang ke kamu. Aku bakal hancurin tempat jahat ini. Kamu udah hancurin hidup aku sama Qiuyu cuma demi uang. Uang yang kamu minta itu sebenarnya aku mau buat nebus Qiuyu. Sekarang kan cuma mau uang. Aku kasih deh. Ngapain sih kamu ini? Benar-benar. Silakan pasangan pengantin. Sujud ke langit dan bumi. Sujud ke orang tua. Sujud pasangan. Upacara selesai.
Gadis kenapa gak mau kasih tahu aku? Ini di mana? Mendingan kamu minum obat ini aja. Aku udah ganti arsenik dengan pil pingsan ini. Udah bantu kamu lolos dari bahaya. Tapi pil pingsan ini tetap aja obat pura-pura mati. Bahaya banget buat tubuh. Kalau kamu gak minum obat penawar ini tepat waktu, nanti bakal ada penyakit yang menetap. Siapa kamu, kenapa nyelamatin aku? Bukan dia yang nyelamatin kamu. Emyu Rongfu. Yushi, gadis lama tidak bertemu. Gadis, jangan takut, aku sudah menyelamatkanmu. Kenapa aku harus menyakitimu? Mengapa kau menyelamatkanku? Gadis, jangan terlalu banyak berasumsi. Aku melihatmu dan Si Er Shao berjuang keras dalam cinta hampir terpisah selamanya. Aku tergerak oleh belas kasihan, ingin mempertemukan kalian. Kau dan Ju Bingjin itu sama saja. Bagaimana bisa berbaik hati padaku? Kau benar-benar tidak tahu terima kasih. Zijun. Ya Tuan Muda. Yushi, gadis, belum tahu kan? Selama kau pingsan beberapa hari ini, di luar sudah berubah total. Ju Bingjin sudah dihukum mati oleh kerajaan. Apa? Gubernur memberitahu Tuan Muda untuk segera mengambil alih kembali bisnis pasar. Baik. Relakan dulu baru dapat. Sudut mata Tuan Muda. Liang Yushi, kau harus tetap awasi. Biarkan dia, aku punya maksud sendiri. Tuan Muda mau main kartu apa lagi? Karena sudah berdamai dengan Aolong Bao dan bersama-sama menyingkirkan Ju Bingjin. Kenapa tidak kembalikan Yushi saja? Liang Yushi, lapor Tuan Muda sudah dapat kabar tentang gadis Qin. Ternyata dia tidak pernah melupakan Qin Qiuyu. Baiklah. Zijun. Ada apa? Tidak ada. Kirim undangan ke Aolong Bao. Aku akan menemui Si Wuhen. Enter APA Maxa Tuan Muda Murong. Hari ini mengundangku ke sini. Dengar Si Er Shao baru menikah tapi tidak mengundang satu pun tamu. Hari ini di sini aku ucapkan selamat. Sebagai tanda terima kasih. Mu Rong sangat mengagumi Si Er Baoju. Benar-benar cinta sejati. Seluruh kota tersentuh. Ini tidak seperti gaya Mu Rong Gongzi. Langsung saja katakan. Mungkinkah Si Er Shaoye benar-benar akan menghabiskan hidupnya dengan memeluk tablet almarhum? Jika aku bisa memberikan orang hidup kepada Er Shao, apakah kamu juga bisa memberi aku kemudahan? Maksudmu Yushi? Di mana dia? Menurutmu apakah aku akan memberitahumu sekarang? Asalkan Er Shao setuju untuk melakukan bisnis ini denganku, aku pasti akan mengembalikannya dengan selamat. Kembali ke sisimu.
Tiga pemilik benteng ini datang 1 jam yang lalu dan sejak itu terus minum. Aku tidak berani berkata apa, San Xiao langsung menyuruh pergi. Dia sudah minum beberapa guci arak. Jika terus seperti ini nyawa bisa melayang. Lihatlah bagaimana dia minum. Sandi berhenti minum pergi sana. Qiuyu. Apa yang kamu katakan tadi Wujie menghancurkan Wan Hualou? Katanya karena Qin Qiuyu ditebus oleh orang lain. Ini benar-benar sial. Sai Mama benar-benar difitnah. Ada apa? Qin Gunyang ada di Tanghiren. Di Tanghi Range bagaimana bisa? Qin Gunyang khawatir Wujie masih muda menikahinya hanya karena impulsif. Jadi dia meminta bantuanku dan Sai Mama. Tidak disangka Wujie begitu mencintai Qin Gunyang. Cintanya begitu dalam. Sekarang dia pasti sudah lega. Aku akan memanggilnya ke sini. Kakak ipar ada apa? Tidak apa-apa. Kakak ipar. Pemilik benteng denyut nadi istri Anda stabil. Janinnya aman hanya karena kelelahan. Jadi dia pingsan tidak apa-apa. Saya akan menulis beberapa resep obat untuk menjaga kesehatan dan janin istri Anda. Istri Anda harus beristirahat dengan baik. Saya pamit dulu. Terima kasih Tuan. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. 2 tahun terakhir ini aku sudah menjaga tubuhku dengan baik. Pasti Tuhan tidak akan begitu kejam. Dia sudah mengambil satu anakku yang ini. Dia pasti akan meninggalkannya untuk kita. Mulai dari sekarang, kamu tidak boleh meninggalkan tempat tidur ini sedetik pun. Bukankah aku akan mati bosan? Cepat berbaring. Kamu bilang mati bosan itu penting. Atau keselamatan ibu dan anak yang lebih penting. Wan Er kali ini tidak boleh ada kesalahan lagi. Terjadi kamu tahu. Mungkinkah si Ershao benar-benar harus menghabiskan sisa hidupnya dengan membawa tablet almarhum? Jika aku bisa memberikan orang hidup kepada si Ershao, apakah kamu bisa juga memberiku kemudahan? Bagaimana mungkin mengorbankan kebahagiaan keluarga untuk menukar kebahagiaanku? Ini tidak mungkin. Tapi Yushi jelas masih hidup. Aku sangat ingin segera bertemu dengannya. Sekarang dia menjadi sandera di tangan Mu Rongfu. Aku tidak tahu di mana dia disembunyikan. Jika memaksa untuk merebutnya, Yushi mungkin akan dalam bahaya lagi. Bagaimana sebaiknya? Ya Tuhan, kenapa kamu selalu bercanda denganku?
Jangan berpikir untuk lari, penjagaan di sini ketat. Bahkan jika kamu bisa melarikan diri dari ruangan ini, kamu tidak akan bisa keluar dari pintu gerbang. Apa yang sebenarnya kalian inginkan aku tidak mengerti. Kalian menyelamatkanku lalu mengurungku di sini. Apa maksud kalian sebenarnya? Berjalanlah. Lepaskan. Minum obatnya. Minum. Hanya dengan hidup kamu bisa bertemu si Wuhan. Apa maksudmu? Kamu pikir kami benar-benar ingin menyelamatkanmu, hanya karena kamu berguna. Sejujurnya kamu hanya sandera. Asalkan si Wuhan mau menerima syarat tuan kami tentu akan melepaskanmu. Tuan tidak baik, Liang Yuxi ingin bunuh diri. Apa? Pergi, jangan gegabah, panggil Mu Rongfu kemari. Aku ingin bertemu dengannya. Sudah pergi memanggil tuan kami ya. Tuanku, kami akan segera tiba. Non Yushi, kenapa kamu harus seperti ini? Mu Rongfu. Awalnya aku pikir kamu sudah berbaik hati. Ternyata kamu masih licik dan licik. Bahkan menggunakan aku untuk mengancam Wuhan. Tuanku, aku tidak sengaja. Karena kamu sudah tahu semuanya. Aku tidak perlu menyembunyikan lagi. Ya, kamu adalah bidat caturku. Baiklah, aku ingin melihat. Bidak caturmu hancur. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan ini? Apakah kamu ingin berpisah selamanya dengan si Wuhan? Kamu menggunakan aku untuk mengancam Wuhan, pasti meminta sesuatu darinya. Sesuatu yang sulit dia lepaskan. Aku, Liang Yuxi, lebih baik mati daripada membuat Wuhan melakukan sesuatu yang sulit dia pilih. Non Yushi, kamu benar-benar gadis yang sangat setia dan kuat. Tapi aku, Mu Rongfu, pasti tidak akan membiarkan kamu mati. Perkawinan adikku. Mohon Mu Rong tuanku menghadiri. Tampaknya pemilik kastil kedua sudah memutuskan. Transaksi kita tidak akan terjadi. Transaksi Mu Rong tuanku. Meskipun aku tidak bisa menerimanya. Tapi aku punya bisnis baru, ingin berbicara denganmu. Kamu ingat kamu punya buku catatan yang tertinggal di kastil kami. Sejak ayahmu berbisnis garam ilegal dengan bos Jia, sudah 10 tahun. Aku sudah melihat semua rinciannya. Semuanya tercatat dengan baik. Catatannya sangat jelas. Sangat layak dipelajari. Masalah Jubingjin, kamu juga membantu kastil kami. Awalnya aku berniat menghancurkan buku catatan itu. Tapi sekarang, menyimpannya masih ada gunanya. Setelah semua ini, aku yakin Mu Rong tuanku sudah mengerti maksudku. Apa kejahatan menjual garam ilegal? Tidak perlu aku jelaskan lagi. Jika sampai dihukum mati seluruh keluarga Mu Rong kamu, hal seperti ini yang membuat merosot. Itu tidak ingin dilihat oleh siapapun. Bagaimana dengan bisnis ini? Saya punya niat yang tulus. Melakukan atau tidak itu tergantung padamu. Benteng Aolong memang benteng Aolong. Lapor Tuan Benteng, sang pangeran ketiga sudah pergi sejak pagi.
Katanya ke ladang Tanghe untuk melepas penat. Ladang Tanghe. Siapa yang mengizinkanmu keluar? Bukankah kamu berjanji padaku untuk berbaring dengan tenang di tempat tidur? Tidak apa-apa, jangan terlalu khawatir. Sudah berapa lama dia pergi? Sudah 1 jam. Apakah ini? Tidak masalah, Siu King itu cerdik. Cepatlah kembali ke tempat tidur dan patuhi. Ya, saya patuh. Siu King, Kakak Wuji, kamu datang untuk apa? kenapa kamu bertingkah aneh? Saya tidak bertingkah aneh. Justru kamu yang bertingkah aneh datang ke ladang Tanghe kami. Untuk apa? Kamu begitu melihat saya langsung banyak bicara. Ladang ini milik keluarga kami, saya tidak boleh datang. Masih bilang saya bertingkah aneh. Lalu kamu datang dengan bertingkah aneh untuk apa? Melepas penat. Kakak Wujie katanya kamu akan menikah. Katanya dengan seorang wanita cantik dari Zongyuan. Saya tidak peduli dia cantik atau tidak, dia tidak ada hubungannya dengan saya. Kamu datang ke ladang Tanghe kakak dan kakak ipar tahu tidak? Jangan-jangan kamu kabur dari pernikahan. Kamu Wujie adalah Wujie. Sekarang jadi seru? Sueying. Pergi dari mana datang? Kembali ke sana. Kakak Wujie. Kakak Wujie. Kakak Wujie, kamu mau apa? Lepaskan Sueying. Kuda yang baik. Kenapa saya harus mengurungnya? Saya ingin memberinya kebebasan. Tapi mungkin dia tidak ingin pergi. Apa yang kamu katakan? Saya tidak mengatakan apa-apa, tidak mengatakan apa-apa. Qiuyu, apakah kamu baik-baik saja di sana? Suamiku, apakah kamu sakit? Apakah kamu bahagia? Tapi apa hubungannya dengan aku? Aku tidak menyalahkanmu. Aku tahu. Kamu punya alasan yang tidak bisa diungkapkan. Aku hanya bisa membenci diriku sendiri. Membenci aku yang lahir di Kastil Aolong. Qiuyu, seumur hidup ini, kita tidak akan pernah bisa bertemu lagi tanpa kamu. Aku tidak akan menikahi siapapun seumur hidupku. Baik dari keluarga Shang maupun Li. Aku hanya menginginkanmu.
Kamu sudah bangun. Kenapa kamu mengikatku? Lepaskan aku. Jangan bergerak seperti kamu yang kabur dari pernikahan. Aku pasti akan memberitahu kakak dan kakak ipar jadi mereka menyuruhku mengikatmu. Pengkhianat, lepaskan aku. Mereka bilang harus mengikatmu. Sebentar lagi akan ada orang yang datang. Membawamu kembali, jangan buru-buru. Lepaskan. Jangan bergerak susah payah mengikatmu. Aku sudah ngantuk, tidur sebentar. Tolong. Tidur sebentar. Kita pergi dulu. Permisi, kakak pergi. Pelan-pelan, terima kasih. Permisi, pelan-pelan. Permisi. Adik ketiga, jangan minum lagi, sudah cukup. Tuan Si, pelan-pelan, Yurong, permisi, tidak mengantar. Jangan minum lagi. Jangan minum lagi, tidak tahu pengantin. Sudah menunggu di kamar pengantin. Cepat. Cepat. Kamu istirahatlah. Kenapa kamu yang pergi? Kamu menyuruhku pergi kemana? Setelah aku dengan susah payah menjadi istrimu. Qiuyu. Benar-benar kamu Qiuyu. Pengantinku ternyata Qiuyu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini harus ditanyakan pada kakak ipar. Kakak ipar. Ya, kakak ipar. Membantu menebus saya dari Nyonya Sai. Kemudian membujuk Nyonya Sai untuk menguji kamu. Kakak ipar memang hebat. Kemudian kakak ipar mengatur saya tinggal di peternakan Tanghe. Tidak menyangka kamu kabur dari pernikahan ke sana. Peternakan Tanghe waktu itu. Bukan putri keluarga Zhang tinggal di sana. Sama sekali tidak ada putri keluarga Zhang. Maaf. Saya telah menipu kamu. Kamu tinggal di rumah bordil begitu lama. Juga terluka banyak. Wajar jika kamu curiga pada saya. Sekarang kamu percaya pada saya. Lalu bagaimana kamu bisa menjadi pengantin saya?
Ini harus ditanyakan pada kakak ipar. Dia bilang ingin memberikan kejutan. Kejutan ini lebih seperti kejutan buruk. Kakak ipar kamu ini memang lucu. Kita sekarang sudah jadi satu keluarga. Sebenarnya, kakak ipar bertanya pada saya pertanyaan itu. Saya juga tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tapi di hati saya sudah memutuskan. Saya tahu berhen bersama tidak mudah. Seperti merawat kuda. Saat merawat kuda, kuda juga akan tua dan sakit. Tapi apakah saya bisa? Tidak peduli padanya tidak bisa. Karena saya merawatnya saya harus bertanggung jawab sampai akhir. Mungkin perumpamaan saya tidak tepat. Tapi maksud saya, apapun yang terjadi di masa depan, saya tidak akan meninggalkan kamu. Saya akan selalu melindungi kamu, tidak akan menyakiti kamu, dan tidak akan membiarkan orang lain menyakiti kamu. Mungkin tidak semua yang saya lakukan akan sempurna. Tapi saya akan berubah dan belajar. Kita bertahan bersama. Bertahan seumur hidup ya. Tangan ini sudah berpegangan. Aku tidak pernah berniat melepaskannya. Aku juga. Maaf merepotkan si Xiaoye untuk mengantar. Yurong sungguh tidak pantas. Tidak apa-apa mengantar. Kalau begitu saya pamit. Berhenti. Kamu tidak bisa kabur. Bahkan jika kamu tidak datang aku akan mencarimu. Serahkan orang itu. Jika aku takut dengan caramu mengapa aku datang ke pernikahan San Xiaoye? Yushi. Yushi masih hidup. Zijun, ada satu hal yang tidak aku mengerti. Mengapa aku tidak pernah melihatmu kembali ke kamar tidur? Kamar tidur. Di halaman ini. Tidak ada kamar tidurku. Sebenarnya, aku bukan anak dari istri utama. Ibuku adalah seorang pelacur. Keluarga tidak pernah bisa menerimanya. Jadi ibu tinggal di luar rumah. Melahirkanku saat aku berusia 10 tahun. Ibu meninggal dengan putus asa. Untungnya aku adalah anak laki-laki. Kakek berkata. Ayah membawaku ke rumah.
Tapi istri utama tidak pernah bisa menerima keberadaanku. Bahkan sebuah kamar tidur tidak disiapkan untukku. Sejak kecil aku tinggal di ruang tamu ini. Tapi mereka tidak pernah menyangka. Aku bukan hanya tinggal tapi bersembunyi. Aku belajar berbisnis dengan sungguh-sungguh. Berusaha keras menyenangkan ayah. 8 tahun kemudian sebelum ayah meninggal, dia akhirnya menyerahkan bisnis ini ke tanganku. Tahukah kamu mengapa akhirnya aku melepaskan Qiuyu? Karena buku catatan itu. Sebenarnya di silsilah keluarga namaku tidak pernah ada ayah. Takut aku tidak akan memperlakukan keturunan istri utama dengan baik. Ketika menyerahkan bisnis ini ke tanganku, dia juga membuat wasiat. Hanya setelah aku mati aku bisa masuk ke dalam silsilah. Jadi keluarga Emurong, karena menjual garam ilegal, dihukum sampai 9 generasi. Aku selalu bisa menyelamatkan nyawaku. Tapi aku tidak bisa membiarkan warisan keluarga ini hancur di tanganku. Karena ini adalah hasil dari penderitaan dan pengorbananku selama bertahun-tahun. Tapi selama tahun-tahun ini, aku telah mempermalukan keluarga. Selalu diinjak oleh Aolong Fort. Aku masih punya banyak rencana yang belum terlaksana. Aku masih berharap suatu hari nanti keluarga Emurong pasti akan bangkit kembali. Pilihan Qiuyu benar. Ternyata untuknya, aku tidak bisa meninggalkan semua ini. Aku benar-benar tidak bisa. Tapi setelah melalui semua ini, aku jadi mengerti lebih banyak. Kekuatan satu orang itu terbatas. Aku lelah-lelah badan dan lelah hati. Zijun, maukah kamu bersamaku mengangkat warisan keluarga ini? Tuan muda. Sedang memikirkan apa? Yushi, aku tidak percaya. Semua ini ternyata benar. Kamu bisa kembali ke sisiku. Dipeluk olehku dengan begitu nyata. Yushi katakan. Apakah aku sedang bermimpi? Tentu saja ini bukan mimpi. Jika ini mimpi, aku berharap tidak pernah bangun. Jangan sampai Wuhan. Jangan kehilangan aku lagi. Demi langit dan bumi, aku Shito Wuhen akan mencintai Liang Yushi seumur hidup. Hingga tua tidak akan berpisah. Menjaganya, menyayanginya, mencintainya.
Wan jangan sampai kedinginan. Di pelukanmu lebih hangat. Baiklah, aku akan menghangatkanmu seumur hidup. Seumur hidup tidak boleh kurang sehari. Dua adik akhirnya menemukan kebahagiaan mereka. Satu mengalami siksaan takdir. Satu lagi mengalami siksaan dari kakak ipar seperti kamu. Tapi bagaimanapun juga, kita sudah berhasil menyelesaikan kekacauan ini dengan sempurna, meski awalnya agak kacau. Aku tidak membuat kekacauan, aku tidak membuat semuanya berantakan. Aku hanya bermain-main sedikit saja. Seharusnya disebut bermain-main dengan jodoh, itu lebih cocok. Benar-benar permainan jodoh yang seru. Ketika anak kita lahir nanti, aku pasti akan menceritakan semua kehebatanmu padanya.